Oke, kita mulai ya, Sil ya. Ya, mulai yuk. Ayo, yuk teman-teman kita mulai ya. Kalau bisa kasih lihat wajahnya, ayo dong. Supaya kenalan. Kenalan. Kenalin dulu, saya Ita. Sharing-sharing aja. Santai-santai dulu ya, Cik Ita ya. Ayo. Nggak tegang-tegang. Oke. Cik Ita dulu deh. Oke. Nah, saya nih Ita, saya dari Jakarta. Kali ini saya ditugasin sama Bu Sido Anita untuk bawain Zoom hari ini. Karena Bu Sido kita nih lagi pada roadshow ya, Sil ya. Betul. Bangun tim yang ada di daerah. Oke, nggak lama-lama nih. Sisil dari mana, Sil? Ayo, Sil, kenalin, Sil. Teman-teman semua, kenalin. Aku Cecilia Faustina. Aslinya orang Surabaya, tapi hijrah ke Manado. Gitu ya. Jadi aku stay sekarang di Manado. Dan kebetulan cakep-cakep begini aku apoteker ya. Apoteker dari Apotek Trifarma. Jadi kalau teman-teman ke Manado boleh mampir di apotekku. Welcome banget gitu ya. Usia, mau tanya usia nggak usah lah ya. Cuman begitu aja gitu. Oke, kita mau sharing nih ya teman-teman ya. Kita kan semua teman-teman yang udah achiever, kemarin kita baru pada terima bonus kan ya teman-teman. Pada terima belum bonus-bonus AFC? Keren banget kan? Kemarin si Sil terima tuh, Sil. Ayo, Sil, berapa tuh, Sil, sebut, Sil? 52 jetung, 52.618.700 rupiah. Wah, saya 58.480. Keren banget ya. Nah, kapan lagi nih kita bisa dapat bonus kayak gede gini seperti ini di bisnis yang tambahan gitu untuk kita ya. Tapi bisnis tambahannya tuh bonusnya benar-benar luar biasa. Betul. Jadi congrats juga buat semua achiever yang udah achieve, pasti banyak yang udah achieve juga di sini ya. Nah, oke, lanjut, Sil. But anyway, teman-teman, kemarin ada acara di Bali ya. Kalau ada yang ikut, wah kalian pasti udah lihat sendiri, menyaksikan ya, kalau AFC udah dapat rekor muri dengan pembayaran bonus MLM terbesar di Indonesia. Wah, keren ya. Jadi cuman Bu Sidonya aja AFC bayar 38,5 M. Belum lain-lain tuh. Wah, itu. Jadi itulah komitmen AFC ya, teman-teman. Jadi nggak usah diragukan. Saya udah di sini 2 tahun dan kalau bayar bonus tepat waktu, gitu ya. Dan teman-teman tahu dengan adanya rekor muri ini di Bali, ini membuktikan bahwa AFC itu memberikan kesempatan usaha bagi setiap orang untuk mewujudkan impiannya masing-masing. Jadi contohnya aku punya mimpi sama Cita punya mimpi pasti beda-beda nih. Tapi kelihatan Cita punya mimpi itu udah ada yang achieve ya, Ci ya. Baru cerita kemarin itu. Wah. Saya mau cerita dulu nih, lihat ya kemarin di Bali tuh. Itu jadi maksudnya waktu itu bener-bener nih uangnya digotong, ini uang beneran ya, bukan uang-uangan ya. Kita lihat kan Ardian, Anita, ini upline kita loh teman-teman, lihat mukanya begitu ceria karena dapat uang 3M lebih. Betul. Coba teman-teman kira-kira ya, kita flashback nih, kita pikir-pikir nih, kita pikirin dong sejenak. Mau bisnis apa yang kita bisa dapat bonus sekian M? Aduh, saya nggak pernah ngimpi kayaknya ya. Untuk ngumpulin uang segitu kan bukan satu hal yang mudah gitu ya, tapi mereka tuh bisa loh. Nah, kita juga bisa. Jadi saya masih Sil, bercanda ya, Sil ya? Ya, betul. Next kita ya, Sil ya. Mudah-mudahan ini. Boleh kan mimpi? Ya kan, mimpi dulu teman-teman. Nggak ada larangan ya, nggak ada larangan. Ya, karena suatu hari itu kita tuh pasti akan capek kok goal kita masing-masing gitu. Ya kan? Kalau misalnya Cita mimpinya apa? Tapi aku, betulan, aku di AFC 2 tahun ya. Dan aku seriusin jalan itu 1,5 tahun. Itu teman-teman aku udah dapetin apa yang paling aku inginkan 1 tahun yang lalu gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang mustahil. Iya, sekarang kita kilas balik nih, Sil, kira-kira ya apa yang terjadi di masyarakat umumnya, coba kita bahas, Sil ya. Oke. Nah teman-teman, kadang-kadang kita lihat nih, kita itu kan selalu melihat orang lain itu pasti lebih bagus daripada kita, lebih indah.
gitu. Yes. Kadang-kadang aku lihat begini, dulu aku lihatnya begini sama temanku. Gila ya, temanku udah manajer di Dexa Medica gitu kan. Kan kita sekolahnya sama 5 tahun tuh kita tempuh, dan itu bukan sekolah muda ya kalau apoteker itu. Memang aku sampai kurus kering kasihan. 5 tahun aku sekolah gitu. Temanku banyak yang sukses jadi manajer, jadi di laboratorium, wah pakai keren-keren begitu. Ya, sales manager lah apa begitu. Nah, waktu itu aku merasa, kalau aku kan aku harus memulai dari awal gitu kan ya. Aku cuman buka apotek gitu. Nah, di situ kadang-kadang saya lihat teman saya itu penampilannya bagus ya kan. Penghasilannya tetap. Jadi tiap bulan terima gaji. Kalau kita konvensional kan kadang-kadang up and down sama kan, gitu kan. Nah waktu kerjanya kadang-kadang temanku tuh kerja bisa sampai malam-malam loh, lembur, gitu. Terus aku tanya, emangnya kamu kalau lembur dibayar tambahan berapa? 50.000, gitu loh. Nah kan libur kadang-kadang kalau libur cuma dikasih waktu tanggal merah doang. Nah sisanya disuruh masuk. Nah teman-teman, kalau dari sana ya anggaplah kita gaji, contohnya kita itu gaji manajer lah. Manajer itu paling ya digaji 8 juta. Manajer loh itu, tingkatan manajer. 8 juta. Sekolahnya kami berdua itu aku ambil contohnya nggak usah jauh-jauh ya, seprofesiku aja lah gitu. Sekolahnya sama 5 tahun. Nah, kalau saya nih, kalau dulu saya tongkrongin apotek. Gitu ya, tongkrongin apotek, cari customer, sama kita tunggu di apotek, kita cari customer, sama kan. Tapi sejak saya di AFC, saya tidak ada jam. Jadi kalau misalnya saya kadang-kadang keluar ketemu orang atau dipanggil orang, saya keluar. Jadi jam saya itu nggak tentu, jadi nggak tentu gitu. Tetapi teman-teman tahu, income-nya itu nggak kalah dari income manager loh. Padahal teman saya kalau pakai baju itu parlente, itu pakai kemeja ya kan, pakai baju kerja, wah, tingkatan manajer gitu. Kalau saya paling-paling aku cuman temanku ada yang bilang begini, Cil kasihan ya kamu. Jeans. Iya kaosan, lusuh kadang-kadang lusuh, tapi sekarang aku agak lumayan sih. Nah, temanku ada yang bilang begini loh Ci, Cil kamu tuh kasihan ya, sekolah susah-susah 5 tahun. Apoteker, tapi kamu tuh keluyuran sana sini kayak rupa gak kalah sama sales gitu loh, keluyuran loh saya gitu. Padahal bukan keluyuran loh teman-teman ya, kalau kita keluar kita ketemu orang itu, ketemu tim kita itu sama dengan kita bangun tim gitu ya. Tapi anggapan orang lain itu beda, tapi aku cuek nggak pusing gitu. Nah teman-teman tahu saya kerjain misalnya 1 tahun ya, income saya sebulan contoh 50 juta aja. Itu ngelebihi manajer loh. Ya kan? Betul. Jadi orang keren sebenarnya ya seperti yang tertera di layar. Ya, bisnis tetap jalan. Jadi kita punya passive income. Ya kan? Liburan kapanpun. Tiba-tiba kayak kemarin aku suntuk, aku nonton film, nonton bioskop aku. Suntuk. Ya enggak terikat waktu kerja. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kita itu penampilan parlente tapi nggak punya tabungan. Tabungan pas-pasan. Apakah teman-teman pilih yang kiri ataukah yang kita kanan? Gitu loh. Jadi aku yang kanan aja tuh. Ya makanya Ci, aku juga mau pilih yang kanan. Tapi teman-teman, kalau kalian harus punya seperti yang kanan, berarti kalian harus siap dari sekarang. Pikir dari sekarang. Iya. Apa yang kita mau? Gitu. Kalau aku udah mikir panjang gitu. Fighting. Nah, sekarang kita bisa ya. Jadi teman-teman kan udah lihat tadi, udah ada contoh tuh orang keren. Wah, kelihatannya perlente apa. Tapi jangan salah teman-teman. Mereka tuh waktunya 9 to 5 lah. Kemudian kan libur nggak bisa seenaknya atau apa. Terus gitu ya kayak Sisil bilang, lembur dibayarnya segimana gitu. Tapi kita nih punya kesempatan nih di AFC nih, di mana nanti kalau kita ngebangun jaringan, kita kan hari ini mau cerita tentang bangun jaringan ya, nanti tuh kita bisa
ya maksudnya income kita tuh gede banget gitu ya. Dan nggak seperti kebanyakan orang. Kebanyakan orang kelihatannya keren. Tapi kita tuh mau keren dalam arti kata sebenarnya. Maksudnya apa tuh keren dalam arti kata sebenarnya? Kita tuh punya pengganti income yang utama kita nih. Karena kan sekarang lagi pandemi ya, semua banyak bisnis down gitu ya. Terus kebutuhan juga menginginkan orang perlu ini, perlu itu. Tuh kita nih bisa bisnis di rumah nih di AFC nih. Ya kan? Kita orang keren sebenarnya itu kita bisa di rumah seperti kita sekarang nih. Saya di Jakarta, Sisil di Manado. Wah, kita benar-benar AFC ini bisnis 4.0. Bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, real time. Enak banget ya. Kita nggak perlu yang namanya punya keluar modal banyak-banyak, nggak perlu. Tapi asal kita mau, asal kita willing buat kerja keras dan kita berbagi apa yang kita dapatkan di AFC, nanti kita pasti akan menuai hasilnya. Bener nggak sih? Setuju nggak sih? Setuju banget. Ya, jadi saya tuh nggak perlulah buat keren-keren, tapi saya pengen kerennya keren bener ya. Tabungan saya banyak. Mau nggak teman-teman? Ya, jadi dengan kita join di AFC ini kita bisa investasi buat masa depan kita. Yang kayaknya tuh, sekarang tuh, mau cari tabungan, ngumpulin 100 juta, 1M, 3M, kapan kekumpulnya gitu ya. Tapi teman-teman tahu nggak, leader-leader kita ini luar biasa. Mereka bisa beli rumah, bisa beli apa. Saya sendiri pun udah banyak lah hasilnya dari AFC ya. Makanya muka kita makin ceria aja ya, Sil ya. Keluar dalam namanya, Ci. Ya, jadi bisnis AFC ini adalah salah satu jalan keluar ya untuk mencapai apa yang beda daripada pandangan masyarakat umumnya. Kita bisa punya waktu yang banyak. Umpamanya nih, saya sendiri, saya adalah guru piano. Saya tetap mengajar, saya nggak mengurangi pekerjaan saya sebelumnya. Tapi saya bisa punya extra income. Mungkin Sisil juga bisa cerita, apotek Sisil tetap berjalan, Sisil ya? Tetap. Nah, tapi kita punya income yang lain. Nah, satu hal lagi, mungkin saya mau tambahin sedikit nih, teman-teman, leader-leader kita lagi pada roadshow ya, teman-teman ya. Ya, ini saya cerita sedikit. Nah, ini tuh. Hari ini tanggal 14 ya. Jadi kayak kemarin tadi kan di video yang saya putar tadi, Pak Ernest baru dari Jogja. Sekarang mereka lagi menuju ke Solo. Besok akan ada di Solo ya. Jadi kita lihat tuh ya, Solo, Semarang, Medan, Batam, Bangka, lalu Gorontalo, Manado, Makassar, Flores, Kupang. Wah, ini benar-benar ya AFC ini sedang melebarkan sayapnya kemana-mana se-Indonesia gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Kita bisnis di sini enak banget. Kenapa? Karena leader-leader kita itu willing untuk membantu kita, ya. Kalau kita lihat nih, ini yang sudah berjalan tuh. Ini adalah yang udah berjalan kemarin tuh di Bali, Surabaya, Jogja, ya. Nah, udah seperti itu. Coba kita lihat antusiasnya. Apalagi sebanyak di Bali tuh pakai bawa uang miliaran begitu, wah langsung membara itu ya teman-teman ya. Jadi maksud kita di sini ya jangan sampai kita ketinggalan daripada yang lainnya ya. Semua udah pada bergerak ke daerah, yuk kita mulai juga kita hubungin kenalan-kenalan kita supaya mereka lebih mengenal AFC lagi dan mereka bisa ikutlah join partneran bisnis sama kita ya Sil ya. Ya, betul. Oke. Nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh langsung ya, boleh langsung tanya. Nggak usah malu-malu. Kamu boleh nggak Sil? Boleh. Ya. Karena gini deh, Sisil nih di Manado. Oke, Sisil nih saya dengar dia ada punya apotek ya, jadi apoteker. Kemudian nih rahasianya apa sih ngebangun timnya nih sampai Sisil jadi samurai? Yuk bisa kita cerita gimana nih cara ngebangun tim? Kita kan selalu ngomong build tim, membangun jaringan. Gimana caranya? Apalagi teman-teman kan, bingung nih gimana. Oke, Sisil mungkin bisa sharing apa yang Sisil lakukan dari sejak bergabung dengan AFC. Sisil kan duluan daripada saya ya, my upline. Iya. Sebenarnya saya nggak pernah kebayang ya di awal itu bangun jaringan lah, nggak ngerti lah maksudnya ya. Saya terbiasa itu bisnis konvensional. Jadi saya terbiasa itu jualan dulu. Karena saya udah kebiasaan untuk buka apotek, jadi saya cuma satu arah gitu ya. Jadi paling cuma pasien datang, konsultasi, konseling, udah pulang gitu aja. Jadi saya nggak ada tuh memikirkan apa ya untuk membangun tim, jangan sampai tim rontok,
terus gimana caranya supaya itu di luar kebiasaan saya itu. Nah, itu memang bukan hal yang mudah karena ini dari hati gitu ya. Kita kerjainnya itu harus sungguh-sungguh gitu. Dan itu orang-orang pasti akan rasa kalau memang kita kerjainnya itu dengan sungguh-sungguh gitu ya, tanpa apa kamu harus kasih keuntungan ke aku, enggak. Nah, jadi kalau namanya tim, kadang-kadang kita itu harus menyisihkan atau mengesampingkan egois kita gitu. Kadang-kadang kan ada yang yang kalau kita omongin ngeyel-ngeyel gitu ya, dikasih ajar begini nggak mau gitu kan ya udah, tapi kita harus mikir lain, gimana sih caranya dia ngerti, deketin sih gimana gitu. Dengan kalau kita tim, kita itu memiliki berbagai individu yang beda-beda, ya kan, karakteristik setiap orang beda. Terus kita harus belajar bagaimana kita memposisikan diri kita kalau kita berhadapan dengan A, B, C, D, itu paling susah. Gitu ya. Kalau saya berhadapan dengan pegawai saya, ya saya ngomong ikut semua udah, nggak ada yang berani bantah gitu kan ya. Tapi kalau tim itu kadang-kadang kita tidak sependapat lah, kadang-kadang kita walaupun kita upline, tapi kalau kita salah, itu kita harus banyak mengkoreksi diri gitu kan ya. Nggak boleh egois, intinya seperti itu. Nah, sekarang aku betul-betul berusaha untuk bangun tim ya. Caraku gimana? Satu, saya bikin konsisten. Saya bikin konsisten setiap harinya. Saya harus sharing minimal 5 orang baru. 5 orang baru. Karena apa? Karena kita tidak bisa mengharapkan member lama kita. Itu aku ada loh, member-member ya, beberapa orang gitu ya, aku follow up. Jawabannya apa teman-teman? Sorry ya Sil ya, kalau kamu masih komitmen di sini, tapi aku sudah nggak bisa komitmen. Nah teman-teman kalau dapat jawaban kayak begitu, kamu mau ngapain coba? Mau dipaksa? Nggak mungkin. Jadi aku cuman jawab oke. Nanti lain kali kalau CC komitmen lagi, boleh. Aku selalu ada di sini, open, gitu ya. Jadi ya kita harus legowo. Aku bilangnya sih legowo, gitu ya. Nah aku ada kecewa nggak sih? Kecewa, pengen nangis. Saya kadang-kadang kita pikirin itu gimana, itu orang gimana, terus aku mikirin gimana ya caranya, gitu ya. Aku lihat satu-satu jaringannya, gitu. Tapi kalau memang sudah nggak bisa diajak satu jalan sama kita, ya udah, gitu. Yang penting kan kita tetap konsisten, kita tetap ada di sini. Jadi kapanpun seandainya dia kembali, kita tetap ada. Gitu sih. Boleh ceritanya nggak sih? Sisil kan di Manado ya, Manado kan jauh dari Jakarta ya. Kan sebetulnya Sisil sama upline juga jauh banget jaraknya. Jadi gimana tuh Sisil ngebangun sendirian di Manado tuh, bagaimana caranya? Saya dulu benar-benar dari nol. Karena upline-nya nggak ada orang Manado. Upline-nya di Jakarta semua. Jadi saya dulu nggak ada sum-suman begini loh. Nggak ada yang ngajarin saya marketing plan, nggak ada yang ngajarin produk. Saya belajar sendiri. Saya cari tahu sendiri. Caranya gimana, aku belajar sendiri. Kalau produk aku cari tahu sendiri. Produk tulen aku cari tahu sendiri. Terus aku belajar ngomong ke orang ya. Biasanya aku nggak pernah loh ngomong kayak begini ke orang begitu ya, nawarin orang yang nggak kenal atau apa begitu, aku nggak pernah. Terus terang. Tapi aku mulai belajar terbuka gitu ya, belajar dari kalau teman-teman, kalau kita setiap harinya bicara sama orang ya, hal yang sama, kamu akan jadi fasih. Gitu. Walaupun contoh nih hari ini aku ngomong sama 7 orang contohnya. 7 itu mungkin nggak ada yang respon, tapi aku anggap ya aku latihan ngomong. Itu untuk membangun kepercayaan diri kita gitu. Kalau kita belum apa-apa, kita takut, aduh aku nggak bisa mau ngomong ini, mau ngomong apa gitu, ya nggak akan pernah tahu kalian, nggak akan pernah belajar. Sama kayak kita kuliah disodorin materi ini blek. Terus kalau kita nggak pernah baca terus-terusan, ya lupa. Nggak pernah dipraktekin, lupa. Sama.
gitu. Jadi Nah, aku Sil, Hah? Sisil kan di Manado ya, Sil ya. Terus orang yang pertama Sisil prospekin tuh siapa, Sil? Orang pertama aku Jaringan di Manadonya gimana? Jaringan Sisil tuh di mana aja? Orang yang Sisil prospekin tuh siapa aja gitu, biar teman-teman nih punya bayangan nih. Apalagi sekarang kan kita baru manual rank baru mulai kan. Gimana nih caranya nih? Mungkin Sisil bisa kasih tips sedikit. aku pertama kali keluarga aku prospek pertama kali, tapi paling gampang keluarga aku paling gampang aku prospek, dan aku modal pertamaku modal kartu kredit ya, aku gesek kartu kredit pertama, dan aku jual sampai diamond itu aku jual sendiri. Jadi orang-orang yang nggak mau member ya aku jual satu box sampai aku naikin diamond. Begitu diamond aku langsung rekrut. Nah itu begitu aku rekrut member, itu aku rekrut temen deketku yang ada di Manado, yang ada di Surabaya, Manado, dua-dua itu. Pertama aku rekrut Surabaya, Manado, karena aku domisili Surabaya, sama aku tinggalnya di Manado. Itu. Terus waktu itu LOP pertama Manado, Ardian datang. Nah, itu terus aku waktu upline datang itu aku berusaha ketemuin dia sama prospekanku, kan aku nggak ngerti deh. Waktu itu udah punya berapa member di Manado sih waktu Ardian pertama datang? Belum, masih kecil aku, masih bukan apa-apa, Ci. Itu waktu LOP pertama Manado tuh yang datang tuh 300 orang loh, lebih. Yang datang itu. Aku tuh bukan siapa-siapa, Ci. Nggak ngerti apa-apa, datang pelongo-pelongo kayak orang goblok begitu. Nggak ngerti, aku cuman waktu itu ngundang ke LOP itu aku ngundang cuman 10 orang. Tapi yang datang itu mungkin lebih sedikit lah ya. Lebih sedikit. Dan tahu nggak ada yang closing. Nggak ada yang beli loh. Tapi sekarang Sisil jadi stokis consignment di Manado ya? Iya. Itu. Tapi aku ya itulah, aku jalani satu persatu. Nggak gampang ya. Tapi aku percaya kalau kita usaha suatu hari pasti akan ada hasilnya. Terus boleh tahu nggak apa yang bikin, kan ceritanya nih LOP pertama ngundang 10 orang nggak ada yang closing. Nah, apa yang bikin Sisil tuh bertahan? Kan itu baru awal loh, Sil. Iya. Baru awal kamu undang orang 10 semuanya nolak. Cik, kamu tak kasih tahu nih. Saya di Manado itu nggak ada temen, Cik. Dulu kan saya nggak bisa keluar-keluar, Cik. Ya, anakku waktu itu masih kecil. Pokoknya saya tuh nggak bisa ketemu orang dulu. Pokoknya hidup saya tuh cuman di apotik, cuman gitu doang. Terus aku itu, karena aku butuh temen, aku paksain keluar. Aku ikut Sumba. Terus dari Sumba itu, nah aku nemu jenderalku. Aku nemu satu jenderalku dari Sumba. Padahal saya itu nggak pernah seumur-umur ya mau ikut kayak begitu-begitulah, apa itu suami nggak kasih lah. Itu kan. Tapi aku ikut. Kenapa? Kepepet. Kepepet uang, Ci, waktu itu. Jadi karena kepepet, aku pikir waktu itu usaha apa lagi yang bisa cepet dapetnya. Dan aku pikir waktu itu sekali aku rekrut orang, aku kan langsung terima duit gitu ya. Kalau AI ku belanja 1 diamond langsung terima 3,3 juta. Jadi aku pikir gini, usaha apa yang cepet begini? Aku bilang gitu kan, dalam hati kan gitu kan ya, Ci ya, karena kepepet duit, Ci. Ya udah, aku usaha lagi. Aku ikut perkumpulan begitu. Jadi aku rekrutanku pertama apa? Teman-teman orang tua sekolah murid. Terus saya ikut Sumba, dari Sumba itu. Terus saya terus saya mulai hubungi teman SMA, SMP lah, semua aku hubungi lah, Ci. Nah itu baru aku mulai lebar gitu. Terus lanjut ya, coba teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak ke Sisil? Ayo. Nggak usah tanya ya. Nggak usah tanya-tanya ya. Aduh. Mumpung nih. Jadi kita di sini mau sharing supaya teman-teman jadi semangat nih, ya kan? Sisil ditolak 10 nggak hasil, dia nggak mundur loh, tetap loh, ya kan? Wah. Yang aku dengar nih Sisil, waktu itu apa ya? Ardian ada ngomong apa sama Sisil ya, sampai Sisil jadi kayaknya mau di AFC. Saya dengar apa tuh, Sil?
Ya, ngomong apa ya? Pokoknya mau berapa lama, apa kamu pengen punya apa gitu loh. Ingat gak, Sil? Pokoknya aku paling ingetnya gini, Ci, aku digara begini. Kan aku orangnya itu enggak apa ya, kalau cewek itu biasanya aku ambisi ya. Kalau cewek aku ambisi. Itu waktu aku kejar samurai, Ci, ya kan, itu mustahil. Mustahil. Beneran aku tidak, waktu itu tidak mungkin untuk capai samurai di periode yang kemarin. 2 tahun lalu. Nggak mungkin aku. Karena apa? Sehari aku butuh waktu itu, sehari butuh sekitar 20 pairing dalam waktu seminggu. Nggak mungkin kan? Kalau 5 pairing aja aku sudah puji Tuhan. Habis gitu itu upline-ku itu kayak nge-push aku gitu ya. Ayo sil, aku seminggu stres loh. Bener. Seminggu nggak bisa tidur, stres, telepon kanan, telepon kiri, udah nggak tahu aku udah. Pokoknya aku dalam seminggu itu aku berusaha sekuat tenagaku. Dan teman-teman tahu nggak sih? Memang jalan Tuhan itu nggak pernah terprediksi. Karena aku waktu itu ya, karena gilanya aku tuh cuman berdoa gini, Tuhan, aku butuh bonus dari samurai. Gitu. Tapi aku tahu aku mustahil gitu loh. Tapi aku tetap mohon berkat Tuhan. Kalau memang usahaku ini Tuhan berkenan, ya pasti aku dapat. Cuman gitu doang. Dan temen tahu, seminggu sebelumnya itu, yang aku nggak pernah sangka, itu tiba-tiba aku dapat downline Papua. Papua itu langsung kenceng tuh. Dari Papua aku langsung kenceng, pak gitu. Sehari bisa 10 pairing, 15 pairing gitu. Terus teman-temanku ya bisa telepon aku gini, Sil, aku mau ini dong, mau apa? Mau beli berapa box C, 3 box C. Aku gini, namanya orang usaha kan boleh kan ya, aku bilang, C, aku nih butuh poin, aku bilang gitu. Tapi aku nggak tahu aku dapat apa enggak. Cuman aku sekarang posisi butuh. Boleh nggak C, lebihin sedikit? Aku bilang gitu. Ya, boleh nggak C, aku lebihin sedikit gitu. Oh ya sudah, Sil, kamu butuh berapa? Aku bilang gitu. Karena aku sungkan kalau ditanya butuh berapa gitu kan. Maunya aku ngomong 1 diamond gitu. Tapi malu. Terus aku bilang, kalau ada duit lebih, 6 lah, aku bilang gitu. 6 boleh. Oh ya sudah, 6 atau 8, dia bilang gitu. Iya 8. 12 aja. Ya kan, aku bilang, ya 8, aku langsung bilang gitu. Terus, oh ya sudah, tolong transaksikan aku di Tokped, dia bilang gitu. Oh ya sudah, C. Jadi satu-satu temanku itu bantu-bantu aku loh. Coba bayangkan. Dari teman-temanku itu dia bantu-bantu nambah, harusnya 2 jadi 4, kayak gitu-gitu nambah gitu. Terus habis itu terakhir ya, 2 hari terakhir, hari terakhir jam 9 malam tuh, itu penutupan annual rank ya. Aku gini, gila, aku kurang 3 diamond. Nutup sendiri mabuk aku. Ya kan. Terus aku ya sudahlah, kalau memang bukan waktunya. Tiba-tiba Ci tahu, kokoku telepon, barangnya koko habis nih, koko mau ambil 1 diamond. Aku langsung loncat Ci. Aku langsung gini, hah? 1 diamond kok? Ya, kok transaksi sekarang dong kok. Aku bilang, ya memang mau sekarang kan, dia bilang gitu. Oh ya sudah, jangan lama-lama ya, aku bilang gitu. Ya, terus koko transaksi, aku bilang dapat diamond kurang 2. Apa kurang 2 ya? Ci tahu temanku satunya tiba-tiba telepon, Sil, aku butuh barang nih, 6 subah, 6 SOP, 6 utsu. Aku kaget langsung, hah? 1 diamond C, aku bilang, iya katanya. C, boleh bayar sekarang? Saking stresnya nih loh. Aku bilang, C, boleh bayar sekarang? Kenapa sih? Biasanya kamu besok baru boleh. Kapan-kapan itu apa? Boleh nyicil-nyicil kata nih. Boleh apa ngambil 4 dulu, nanti Cici bayar. Cici kan mau ngambil berapa? 12 toh? Iya 12. Pokoknya di total 12. Siapin. Dia cuma ngomong gitu. Terus aku bilang, C, transfer sekarang dong, aku bilang. Kenapa? Aku butuh poin. Poinnya butuh sekarang, aku bilang. Poinnya butuh. Dari mana sih? 1 diamond lagi dari 1 diamond lagi dari temenku di Jakarta. Aduh.
bener-bener Jadi ya. aku nggak nutup sendiri, ditutupin orang. Nasib Itulah. baik ya. Iya, jadi aku annual rank penutupan jam 12, aku jam 11 tet. Langsung aku begitu nutup, Ci, semua sudah nginput, terus dari aku langsung rebahan. Pengen nangis, pengen apa, udah nggak tahu. Tapi memang betul ya Sil ya, kita mesti berdoa kalau Tuhan berkenan memang pasti akan dikasih ya teman-teman ya. Jadi di bisnis ini kita jalanin aja. Memang kalau Tuhan mau kasih itu akan ada. Jadi jangan sampai terjadi yang ada umpamanya wah karena mau ngajar poin terus begitu tutup Ya, nggak sendiri boleh. lah, potong harga, jangan ya teman-teman ya. Jangan sampai begitu. Kadang-kadang orang bisa tergoda aja gitu kan. Wah, tanggung nih kita gue tutup aja terus gitu barangnya banyak nih mau jual gitu. Wah, jangan sampai ya. Kita yang rugi sendiri karena kita akan kehilangan kesempatan berbisnis di AFC. Sudah ada kejadian. Jadi janganlah. Kita kan di AFC ini kita di sini kan partneran bisnis nih. Kita mau bisnis bareng-bareng. Jadi AFC itu adalah rumah kita. Jadi kita harus jaga semua. Yang jaga nggak bisa saya sendiri, tapi kita semua kita harus kompak semua, harga jual semua sama apa semua. Jadi sekarang juga manajemen kan kita dengar tadi Pak Eres bilang bahwa dia benar-benar berantas undercutting. Jadi kita don't be a part of it, jangan jadi bagian dari itu ya. Kita di tim kita nih benar-benar tim yang solid. Jadi kita mau ayo gandengan, upline kita juga ngebantu, semua support, kita saling bantu. Ya. Jadi aku rasa begini, Ci. Jadi aku rasa ya, kalau misalnya kita selama ini kita tulus bantu orang ya, pada waktunya nanti, waktu yang tepat, mereka akan balik bantu kita. Percaya itu. Itu sama ya seperti yang tadi kan. Ada ceritanya. Yang kayak yang tadi gitu kan. Biasanya kan aku gini, Sil boleh nggak kamu bantuin kirim, dari Surabaya kirim dari Manado kayak gitu-gitu kan. Terus kayak gitu pokoknya cerewet-cerewet lah mereka itu. Transaksiin Tokped kagak bisa Ci, aku yang transaksiin. Pokoknya aku dibikin ribut terus gitu, ribet lah ya. Tapi ya itulah, karena mungkin mereka rasa aku selama ini juga bantu mereka juga nggak pernah ngengong-ngengong begitu kan ya. Jadi waktu aku memang ngejar betul-betul, dan mereka itu downline-ku tuh setiap hari tanya, Sil kamu kurang berapa? Gitu-gitu. Sil kamu kurang berapa? Downline loh, bukan upline ini yang tanya. Downline yang tanya, Sil kamu kurang berapa? Kamu kurang berapa? Gitu-gitu, kamu kurang berapa? Tunggu ya, kata dia begitu. Tunggu ya. Nah, nanti mereka itu follow up bahwa iya. Nah, ya begitu kan. Mau tanya lagi Sil bisa dapat jaringan besar di Papua itu gimana Sil? Gimana dapat jaringan besar di Papua? Terus gimana gedeinnya kan jauh nih antara Manado dengan Papua gitu Sil? Aku dapetinnya nggak sengaja. Aku dapetin waktu itu downline nggak tahu kedalaman ke-6 kalau nggak salah. Downline kedalaman ke-6ku. Oh, jadi yang Papua ini bukan Sisil, bukan ya? Bukan. Oh, oke. Ayo jauh, Ci. Jauh. Ini teman-teman, ini kita bisa lihat nih, berarti kan nggak harus direct sponsor kita ya. Nah, teman-teman lihat nih, gimana Sil ceritanya Sil? Itu kedalaman berapa, terus gimana bisa nemuin berlian di Papua gitu Sil? Itu kedalaman ke-6 secara nggak sengaja. Waktu itu dia mau ngambil barang di aku. Terus habis gitu kan dia kontak ke saya kan, karena saya itu upline gitu ya. Jadi waktu itu downline saya itu lagi sibuk, terus dilempar ke aku. Nah, waktu dilempar ke aku tanya, dia minta tolong dikirim barangnya ke Papua. Terus aku tanya, di Papua ini siapa? Anak saya, dia bilang gitu. Terus saya dikasih kontak anaknya yang di Papua. Nah, jadi saya pegang anaknya itu. Saya pegang mama sama pegang anaknya. Nah, waktu saya pegang anaknya itu, aku santai-santai aja ngobrol biasa lah. Kadang-kadang lama-lama kayak temen. Jadi bukan hanya AFC yang dibicarain gitu, enggak. Jadi kadang-kadang kita bicara kayak temen gitu loh. Nah, dari sana karena dia merasa mungkin enjoy, maka dia merasa, oh iya terbukalah dia sama aku. Itu. Jadi
pas roadshow pertama ke Papua aku berangkat. Nah waktu di sana juga aku nggak ngerti ya, nggak ngerti karena aku pertama kalinya ikut roadshow ke Papua. Di sana itu dia kumpulin orang baru downline-downlineku semua sekitaranku juga datang kumpulin gitu. Nah dari situ aku mulai gede, terus aku nge-zoom. Ya mau nggak mau kita lewat Zoom. Itu salah satu cara saya sih. Saya nge-zoom. Kalau Papua jauh saya zoom. Gitu. Menarik ya. Ternyata dari bawah ya. Iya, kedalaman ke-6 kalau nggak salah. Jadi di sini boleh disimpulkan kalau kita mau maju, oke, kita bantu semua ke bawah ya Sil ya. Ya, harus melayani terus ya Sil ya. Betul. Jadi kalau saya sekarang tiap seminggu sekali aku adain pertemuan. Jadi kayak ada base camp gitu ya. Jadi siapapun leaderku harus kumpul di situ. Leader harus datang. Kalau hari ini berhalangan ya nggak apa-apa, minggu depan. Pokoknya saya ada di situ setiap Rabu. Aku bilang begitu. Terus aku konsisten sharing setiap harinya pada orang yang baru itu sekitar 5. Itu aku udah kayak tanemin dari diri karena aku butuh new blood ya. Kalau katanya Dokter Luigi itu butuh new blood. Jadi kita butuh member baru juga. Terus aku berusaha ajarkan duplikasi ke bawah. Gitu. Jadi aku sekarang terus terang aku sekarang sudah jarang Zoom, aku lebih ketemu face to face. Oke, good. Teman-teman kalau Cita gimana dong? Kalau Cita dari tadi aku yang dikorek-korek terus no. Ini nggak adil loh ini. Enak aja ini. Nah, kalau Cita rahasianya bagaimana? Bagaimana nih, Ci? Kalau aku sendiri, saya mulai itu kan dari pandemi. Jadi tuh nggak keluar rumah gitu teman-teman. Saya nggak keluar rumah, saya murni by Zoom. By Zoom, jadi saya benar-benar ngerasain apa yang AFC bilang bisnis 4.0. Saya nggak keluar rumah, saya nggak ketemu orang, saya nggak nganter barang, saya nggak ngambil barang, pokoknya semua by tik-tik-tik. Ini dua versi ya teman-teman, boleh boleh ngikut siapa? Yang satu face to face, yang satu tik. Oke. Nah, saya mau sharing dikit ya Sil ya. Boleh dong. Nah, ini mungkin teman-teman boleh lihat. Nah, nge-build tim Jadi kan tadi sebetulnya sama aja dengan Sisil ya. Cuma pertama saya selalu tekankan untuk memakai produk ya. Karena dengan pakai produk itu kita lebih tahu gitu. Oh, lebih ngerasain gitu kan. Lebih confident-nya lebih ada. Apa sih yang kita jual, apa sih yang kita jalani nih bisnisnya, produknya itu. Jadi saya tanamkan itu, kita pakai produk, begitu kita pakai produk, kita akan merasakan manfaatnya, dan sharing kita ke teman-teman kita tuh lebih terlihat nyata gitu kan. Umpamanya Ita, wah mukanya lebih seger gitu kan ya. Dan teman-teman saya bilang, wah ada tim saya juga, wah kok jadi langsing gitu kan ya. Macam-macam lah. Oh, ada yang totonya darah tingginya turun gitu kan. Jadi mereka sharing. Dari pakai produk sharing. Kemudian jadi karena kita nge-build tim, caranya apa nih? Kita kan mau cari partner bisnis sebetulnya. Oke, aku punya produknya bagus, aku pakai. Oke, aku cerita Sil, ini bagus tuh Sil, kamu mau coba nggak Sil gini ya? Itu sharing ya kan, tahap sharing. Udah kelar sharing, morning call, tiap pagi saya telepon Sisil, telepon siapa aja. Aku teleponin, gimana? Udah pakai cerita. Kira-kira ada yang mau dikenalin nggak temennya? Ayo, ini ada bisnisnya loh. Nanti baru masuk tuh ke marketing. Kalau aku memang pure di tim aku itu kebanyakan dari produk dulu, ya. Karena memang mungkin kita usianya memang 50 up sih banyakan ya. Jadi kita ngerasain kita perlu produk. Jadi yang mau dibilang morning call itu saya selalu telepon-teleponan, terutama sebetulnya saya di morning call sama anak, dipepet ceritanya, dipepet sama anak. Jadi telepon sambil diajarin, ini tuh bisa gini, ini tuh bisa gini, dari marketing plan, dari nggak ngerti apa-apa, itu ngerti dari morning call. Nanti udah morning call mungkin mulai saya cari tip teman-teman saya cerita. Nah itu jadi kita nge-build tim network.
ya, baru kita duplicate. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Jadi dari telepon-telepon, cerita Sisil, aku telepon Sisil. Sil gimana pakai produknya? Sil mau pakai gratis gak Sil? Ayo. Masa bisa pakai gratis? Bisa caranya. Gimana? Ayo kamu sharing ke orang deh gini-gini. Siapa kira-kira kamu mau kasih apa ke teman? Kasih mama kamu, kasih saudara kamu apa dari situ? Nah, Sil, aku memberin Sil. Jadi aku selalu semua harus member, ya. Jadi kalau mau kamu diamond. Jadi diamondnya aku nggak saranin orang untuk jual satu-satu jadi diamond, enggak. Jadi kalau bisa kamu diamond sendiri, kemudian nanti kamu lihat untung kamu gede. Jadi dalam arti kata apa yang kamu beli modal kamu sebagai diamond itu jadi lebih murah. Jadi kita ngambil posisi dulu. Itu yang saya terapkan. Jadi pertama selalu startnya as ruby. Udah as ruby, kemudian kita follow up, telepon, terus kira-kira siapa yang mau dikenalin. Begitu dia rekrut temennya, langsung aku biasanya kalau temen yang dekat direct aku langsung nggak pakai babi, Bu. Kalau Sisil kan tadi ke temannya bilang, bantuin aku dong, aku perlu poin gitu ya, gitu kan ya. Karena kan sebetulnya teman kita itu mau join ke kita karena memang percaya dengan kitanya. Jadi saya waktu itu, kamu, bukan Sisil ya, tak, udah temanku mau beli gini, Sil, nih teman kamu mau beli, lu beli diamond deh. Apa sih diamond? Lu tambahin deh, kayak gini, nanti untung lu lebih gede. Lu percaya gue deh. Oh gitu ya, Tak ya? Iya, aku gitu caranya. Nah, akhirnya begitu mereka diamond, wah, dapat duitnya segini ya, Tak? Iya, gitu. Tapi ada juga yang belum mau diamond, ada, nggak apa-apa, ruby aja dulu. Dia begitu ruby, dia kadang-kadang ngerasain ada, cobain bener nggak sih dapat duit gitu kan? Bener nggak sih commission? Apalagi kita kan bener-bener komisinya tuh enak loh, satu hari loh langsung besoknya dapat. Nah dari situ, oh bener ya. Nah begitu dia rekrut lagi, ayo diamond. Nah dari begitu diamond ngerasain maksudnya commissionnya tuh gede lah. Kita kan ngomong commission yang paling gampang lah ya. Bonusnya tuh gede, wah itu langsung semangat. Nah begitu semangat, nah kita ajarin dia nih. Jadi kita duplikasi. Kita ajarin ke bawah. Nah kemudian seperti Ana mengajarin saya sampai saya bisa presentasi sampai apa, demikian juga saya ajarin ke bukan ajarin sebenarnya, saya membagikan apa yang saya ketahui tentang AFC kepada tim-tim saya. Jadi dalam arti kata bukan karena saya lebih pintar, tapi karena kebetulan saya duluan gitu. Jadi saya bagi sharing. Ya gitu aja. Duplikatnya itu penting teman-teman, itu duplikat tuh penting banget ya. Jadi kalau saya sendiri, resep saya untuk duplikasi tim saya adalah pertama saya saya membantu gitu ya, boleh dibilang seperti membantu dalam arti menjelaskan kayak mendampingi kayak atau dia prospek kita bantu untuk nge-zoom gitu ya, sampai mereka merasakan namanya dapat SMS konnichiwa. Nah, kita ada konnichiwa edik kan, sekali dapat SMS konnichiwa, wah pasti panas pengen dapat terus ya kan. Jadi itu aja, kita dapetin orang dapat konnichiwa, bantu dia, nanti udah dapat konnichiwa dia ngerti, oke. Nah prinsip itu kita kasih tahu juga, ayo kamu bisa dapat gratis loh, caranya gini, ayo bantu teman kamu dapat konnichiwa. Karena yang di AFC ini teman-teman benar-benar nih bagus banget. Kenapa? Kita kalau mau naik kita mesti bantu di bawah kita naik, baru kita bisa naik. Bukan sistem yang gini, kita mau naik kita gencet kiri kanan kita naik, bukan. Di AFC itu bukan begitu. Nah makanya kenapa saya suka banget di AFC ya, kita bantu semua kita naik. Betul ya Sil ya. Betul. Memang bisnis ini bisnis kepercayaan mutlak, Ci. Ya, kalau kita nggak dipercaya, biarpun kita ngomong panjang lebar, ya orang susah mau itu kan. Tapi karena wajahku adalah tampang baik-baik, biar minta tolong ya kan. Kan soalnya saya jarang minta tolong. Jadi kalau sampai saya minta tolong berarti memang benar. Ya namanya orang ini kan kasus COVID juga udah turun ya teman-teman ya. Jadi aku juga udah mau mulai ketemu sekarang mau ikutin sistem Sisil deh. Harus ketemu teman-teman. Karena kalau ketemu itu lebih heart to heart.
Itu penting ketemu itu penting. Makanya aku berusaha sekarang samperin ya. Jadi kalau downline-downlineku Surabaya aku usahain nih, aku berangkat Surabaya nanti bulan depan, nanti giliran lah. Kalau aku kan nggak bisa sembarangan keluyuran ya, karena tanggung jawab satu, tanggung jawab istri sebagai mama dan lain sebagainya ya. Tuh. Tapi aku tetap meluangkan waktu untuk AFC. Di tengah kesibukanku pasti aku meluangkan waktu AFC. Enggak. Benar. Ya benar. Sih sebetulnya gini ya, kalau kita ngobrol-ngobrol ya, sebetulnya berapa sih yang kita mau dapat dari AFC? Bener nggak? Berapa? Itu tergantung berapa waktu kita yang kita gunakan untuk AFC. Ya kan? Kalau kitanya hari ini nggak ngomong, besok nggak ngomong, gimana mau dapat income ya teman-teman ya? Ya, jadi kita berapa persen nih dari waktu kita? Kalau saya sendiri hidupku cuma 2, ngajar dan AFC. Berarti enak kamu Ci, enak. Kalau aku masih banyak gitu. Anak-anakku masih kecil-kecil gitu. Tapi memang aku akui sekarang waktuku untuk anak jadi berkurang gitu. Tapi ya worth it lah sebanding dengan yang dicapai. Gitu. Nggak akan ada ya pengorbanan itu yang sia-sia. Nggak akan. Jadi kita tuh harus mantep dulu. Yang pertama kita itu harus mantep. Kita itu jalanin AFC itu untuk apa? Jadi kamu pertama itu harus mantap dulu. Mantapkan hati. Kalau hati kita udah cabang, bagaimana kita mau capai goal yang satu? Itu kan susah. Sama kayak kita usaha. Kalau aku ya ngerjain A, B, C, D, nggak mungkin aku mikirin banyak hal gitu, 5. Itu aku susah mau mikirin gitu. Jadi ambillah prioritas. Contohnya 1, keluarga tetap. Ya, keluarga kan nggak ditinggalin. Yang kedua, contohnya aku kan tetap apotek. Tugasku apoteker, aku tetap handle, tetap lihat. Gitu, tetap harus kontrol. Nah, yang ketiga AFC. Itu prioritas dari aku ya. Kalau teman-teman kan beda-beda, ada yang full 100% AFC ya nggak apa-apa, malah itu lebih bagus gitu. Jadi apa yang aku dapetin sekarang pasti sesuai dengan apa yang aku usahakan, udah itu aja. Kalau ada pertanyaan, nah aku tanya lagi deh Sil. Nggak usah. Jadi leader, ayo jadi leader. Beratnya apa sih jadi leader Sil? Beratnya leader. Kalau beratnya leader itu tergantung sih. Kalau aku dibuat enjoy aja ya. Walaupun kadang-kadang ya leader itu kan juga manusia sebenarnya. Ada rasa sakit hati, ada rasa down, ada macam-macam rasa ya sebagai manusia lah. Yang pernah dirasain itu pasti ya kita juga pernah rasain gitu. Cuman kalau leader itu ya itulah, kalau aku susahnya itu handle orang itu tidak mungkin kita menyenangkan hati semua member di bawah saya. Walaupun kita sudah berusaha semaksimal kita itu tidak akan pernah bikin semua member saya puas akan kerja saya. Gitu. Jadi ya pokoknya kita harus konsisten aja, jalankan sesuai tugas kita, goal kita, hantarkanlah semua member kamu juga sama seperti kamu. Udah, aku cukup mikirin itu. Yang jelek-jelek ya biar aku kadang-kadang kamu tuh harus eksis, kamu tuh harus pinter apa itu medsos, kamu tuh harus bini-bini. Ya, aku cuman ya iya. Aku kalau yang baik aku ambil. Tapi kalau kadang-kadang kan nggak nututin ya, terus terang kan aku nggak nutut juga gitu. Ya aku berusaha sebaik mungkin. Nampung, itu kan maksudnya mereka bicara begitu kan untuk kebaikan juga sebenarnya. Tapi kan kita harus nganggapnya. Sebenarnya kalau mereka bicara kritik kita tuh dikritik kamu tuh gini gitu kan. Itu
Kalau menurutku itu mereka berarti memperhatikan kita, itu. Jadi jadi leader ya kita harus berani, oh ya, koreksi. Kalau kamu bisa melakukan, lakukan. Gitu. Cuman gitu aja sih aku. Gak usah ribet-ribet, gak usah dibikin ribet lah. Hidup sudah ribet, gak usah dibikin ribet. Iya, iya. Ayo, yang mau tanya yuk kita buka aja pertanyaan yuk. Mungkin teman-teman di sini kita kan lagi mulai lagi baru annual rank selesai. Kita mulai yang baru. Ayo, apa yang mau ditanya? Mungkin kita di sini bisa saling berbagi, saling cerita. Hai Natali. Hai Winnie. Natali, biar rame. Halo, Ci. Halo, hebat-hebat nih, keren-keren. Loh, kepala aku jadi gede loh. Kenapa muka gue kayak megaloman ya di sini ya? Abis dari Bali lu jadi langsung kayak megaloman. Jadi, gimana dari Bali? Natali cerita dong di Bali gimana? Iya. Oh, yang gara-gara ke Bali. Ke Mm-mm. bawah nih spiritnya. Waduh, seru dah. Memang sih nggak salah sih kita ada di AFC. Upline ya, terus jaringan kita juga memang baik-baik ya, ngebantu, nemenin, nggak salah pilih sih jaringan walaupun kita cross line jauh kemana-mana juga di sini kan kita jadi kenal ya. Karena di AFC itu buat saya akhirnya ujung-ujungnya juga ya duit penting, tapi tuh akhirnya punya komunitas yang positif tuh penting. Lol. Itu Paniko itu ya kita ngobrol di hotel di Kayara itu yang kita joget-joget Sil. Dari setengah 10 malam sampai setengah 3 subuh sampai hujan sampai kering lagi, terus nggak kepikiran kenapa kita nggak melipir ke dalam, kita semua empel-empelan di bawah payung rindang itu sampai kering lagi. Ya itu juga kan dari manajemen juga luar biasa ya, apa namanya, ada buat kita semua gitu loh, memang nggak salah pilih sih gitu Ci, itu Sisil. Iya betul, aku juga merasa begitunya, aku bersyukur kok ada di lini ini. Betul, di jaringan ini oke banget. Karena Tuhan itu menempatkan kita sekarang itu pasti nggak salah. Pasti nggak salah. Betul. Gitu. Tapi teman-teman karena ini annual rank baru dimulai tanggal 1 Oktober. Ya, jadi ini kayak baru mulai banget. Jadi teman-teman kalau bisa kejarlah dari sekarang. Jangan ikut kayak kita waktu kuliah, kalau waktu sekolah, kebut semalam ya. Kayak aku dulu kejar kebut semalam. Sampai stres gitu kan ya, jangan. Kalau bisa dikerjain sekarang, gunakanlah semua upline-mu. Ya, upline-mu di sini bagus semua. Jadi gunakanlah upline kamu untuk mendukung kamu. Jadi kamu jangan berharap upline itu mampu memperhatikan semua loh. Apalagi kalau udah ratusan, ribuan, pasti nggak akan ke-handle semua tuh. Aku jamin tuh. Nah, yang ada kalian harus cari upline. Kalau upline satu sibuk, cari lagi atasnya. Upline siapa? Nggak usah sungkan-sungkan. Kalau aku gitu. Kalau Anita sibuk, aku cari lagi ke atasnya. Cari terus pokoknya. Sadis. Jadi apa? Karena kita kan harus apa ya? Kita tuh harus belajar dari semua upline. Karena upline kita itu beda-beda loh. Kalau aku kan pembawaanku kayak begini preman ya kan, setengah preman. Kalau Ciita loh kalem-kalem, Natalia kalem-kalem gitu. Jadi kan, tapi belajar di AFC kan nggak bayar loh, gratis loh. Kamu mau belajar sama Ciita gratis, diajarin pasti. Kamu mau belajar sama Natalia gratis pula, gitu. Ya kan, downline-ku aja kemarin belajar sama Natalia tuh, walaupun cross line, belajar jadi MC. Ya, jadi kita di sini tuh saling bantu-bantuan kok. Gitu. Jadi enak lah. Gitu. Ini nggak ada pertanyaan kelihatannya. Atau mereka takut sama aku. Kayak pertama saya ngeliat Ciita apa Zoom juga langsung wow ini kok keren amat si ibu. Suaranya keras gitu maksudnya. Enggak terpukau saya. Masih ada rekaman loh saya loh Ciita. Oh ya. Gitu. Yang penting kita
harus bagikan semangat kita. Mm-mm. Itu kita penting banget, ya. Kayak Sisil ya, walaupun teman down biasa. Walaupun ditolak, tetap semangat. Down. Lagi turun, nanti naik lagi ya. Kita kan sekarang nggak bisa diprediksi lah, ya kan. Kalau sekarang itu rasanya kita harus survive ya, supaya kan banyak itu usaha teman-temanku semua pada sepi semua itu. Aku pun apotikku juga sepi, tuh apotik loh ini, ya kan. Teman-temanku aku tanya juga apotiknya pada sepi semua gitu. Jadi teman-teman, kalau kita punya kesempatan di AFC, maka kejarlah. Berilah waktu pada dirimu sendiri setahun aja. Kalau kita buka konvensional, kalau kita mulainya di bawah 1 tahun, apakah bisa kelihatan hasilnya? Belum loh. Setahun aja belum tentu kelihatan. Ya, jadi betul. Balik modalnya belum ya di AFC mah, ya ilah boleh dibilang bulan kita aja modal loh, bener ya? Bener. Tanpa modal ya Natalia, tanpa modal kita. Taruh deh, lagi sepi, nggak ada pairing, nggak ada apa, kita nggak ada biaya yang mesti kita keluarkan. Betul. Kalau aku bayar gaji tiap bulan biar sepi, bonyok, mikirin gaji pegawai, listrik, air itu mutlak udah. Tadi saya baru ketemuan sama downline, dia ditawarin orang yang robot-robotan. Lucu banget sampai ketawa saya. Gue ditawarin nih, Mak, kata dia. Modal 9 juta sekian, kata dia. Terus untungnya sebulan 300.000. Gue cuma bisa bilang, yang mending gue jalanin AFC. Itu Safir dapat barang sekali jualan 450.000. Betul. Jadi AFC itu adalah mungkin salah satu kesempatan kita lah untuk ubah hidup kita itu mungkin di AFC. Kalau kamu nggak pernah ngambil peluang ini, kamu nggak pernah mencoba, beri waktu kamu untuk mencoba secara konsisten, aku bilang. Secara konsisten kamu coba, pasti kamu petik hasilnya. Melebihi konvensional. Betul ini. Betul. Apalagi di pandemi begini, wah, ya kan? Kita kan cuma sharing, gitu. Barangnya kita minum, boleh kita jual, boleh kita rekrut, macam-macam loh. Ya kan? Kalau konvensional, aku stok barang, aku keluar duit semua tuh. Dan duitnya bukan cuma 100 juta itu, hampir M. Itu kalau akhir tahun ini nanti aku cek obat ya, itu pasti ada yang expired. Obat expired, mau nggak mau, suka nggak suka, hancurkan. Dibuang semua tuh. Berapa banyak itu duit, kalau duit kan itu udah juta tuh. Itu obat expired. Nah, jadi teman-teman kalau AFC kan kagak expired. Ya kan? Boro-boro expired, habis terus. Kagak ada expired, kasihan gitu ya kan. Kalau kita konsisten apalagi, duitnya kencring-kencring gitu. Kalau barangnya kagak expired lah, teman-teman kan kalau AFC kan bisnisnya sudah 4.0. Ya kan nggak stok barang, ada stokis masing-masing kota, stokisnya yang nyetokin barang ya. Enak kan? Itu tinggal ambil, minta tolong antar dan lain sebagainya, itu bisa dikerjakan di rumah tanpa keluar. Gini. Oh, tik. Iya, menurutku teman-teman, ayo semangat ya. Di sini kita bukan jualan tapi kita ngebangun tim. Itu penting banget ngebangun tim ya. Makanya upline kita juga roadshow. Ayo kita buka yuk question answer, mau yang nanya silakan yuk. Ada yang mau tanya nggak? Atau malu-malu? Mau ketik boleh, mau tanya langsung boleh. Atau kita ini sudah jelas, sejelas-jelasnya udah. Sisil, kalau ada yang pada nggak mau konsumsi lagi gimana? Bilang kan sekarang, aduh mahal banget. Gampang sih ngomong, kalau kita makanya jalanin bisnisnya gitu kan. Sekarang sih ya jujur aja memang downline gue bilang, aduh nggak beli dulu ya, karena memang mahal gitu kan. Aku sih udah kasih pengertian, tapi kan tetap aja ya ada
insight lain nggak, ada masukan lain nggak? Ini kan kita sharing. Kalian itu kalau ke downline yang ngomong gitu, apalagi ceritanya begitu. Kalau aku nih, menurut pendapatku ya, kalau aku memang banyak kejadian yang begitu ya. Ada yang sudah stop, banyak, bukan cuma 1, 2, enggak. Aku biasanya follow up kalau memang dia sudah aku nggak mau terusin konsumsi lah apa gitu. Aku biasanya sih aku nggak memaksa. Gitu. Kalau aku udah jelasin, ini kan ada cashbacknya apa-apa, kan kita juga apa ya nggak tahu kondisi dia bagaimana juga gitu kan ya. Kadang-kadang kan orang punya kondisi beda-beda. Ada yang benar-benar kepepet, nggak bisa konsumsi lagi. Tapi kalau kita jelasin ke bisnis dia tetap nggak terima, nggak mau nerima apapun masukan dari kita, biasanya aku udahin. Ya udah, aku bilang gitu. Nanti lain kali kalau mau cari aku lagi ya, aku bilang gitu. Tapi kalau aku nggak akan maksa sampai gimana, kayak mau memohon gitu ya, aku nggak. Biasanya aku tetap bilang, oke, Ci, semoga sehat selalu ya, Ci ya. Jangan lupa ya sama aku. Nanti kalau Ci suatu hari butuh produk lagi, balik ke aku ya, Ci ya. Aku gituin. Nah, makanya itu aku sekarang pikir aku butuh rekrut member baru. Betul. Jadi terus terang aku tidak bisa mengharapkan yang lama-lama. Memang ada yang setia untuk konsumsi terus, ada. Tapi kan kita nggak tahu ya kondisi mereka itu gimana, yang lainnya gitu kita nggak tahu. Tapi aku nggak pernah memaksakan. Jadi kalau memang udah aku bilang gitu. Jadi makanya sekarang kita harus mau nggak mau cari member baru. Gitu. Aku loh ya. Kalau Ci Ita bagaimana, Ci? Kalau aku, ya aku beruntung banget ya, karena di tim aku tuh banyak user. Banyak. Yang kayaknya udah cinta banget produk ini, beli aja gitu. Aduh mahal ya, tapi tetap beli. Yang stop juga ada. Ada yang stop, tapi dia belinya sekali-sekali. Kalau lagi nggak enak badan, dia baru minum, ada variasi. Tapi tetap prinsipnya sama. Kita mesti tetap jalan terus lah, ya. Yang penting kalau buat saya lebih ngomongnya gimana ya? Mungkin saya lebih ngomongnya dari hati ke hati ya. Bahwa saya biasanya saya buka pandangan seperti gini. Saya ada umur 50 something, ya kan? Kemudian kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, apa yang di badan kita tuh seperti apa. Tapi kita punya satu produk nih, ya kan? Kita nggak bilang dengan produk ini kita bisa panjang umur, enggak. Umur itu tetap di tangan Tuhan, ya kan? Tapi kalau Tuhan kasih saya umur panjang, ataupun umur saya sekian gitu, tapi saya ingin menjalani hidup saya itu dengan sehat. Itu yang saya buka. Mungkin yang saya sharing ke teman saya. Jadi kan kita tahu dong banyak yang sakit-sakit gitu kan, toto stroke, toto apa macam-macam lah kan, toto serangan jantung lah, stroke lah, apalah macam-macam itu semua kan mendadak, nggak ada yang pemberitahuan nanti kamu akan stroke, nggak ada. Semua tuh berawal dari sehat-sehat. Jadi saya selalu cerita begitu. Ya kan, kalau kita lihat ya orang-orang tua gitu, orang-orang umurnya usia tuh ada yang udah tuanya di kursi roda, ada yang apa. Jadi saya nggak mau tuh seperti itu. Jadi saya hanya cerita seperti itu. Jadi saya ngerasakan dengan saya makan produk ini, saya merasakan manfaatnya itu luar biasa banget. Jadi memang kalau kita ngomong mahal, saya bilang itu relatif, ya kan? Kalau kita mikir dibandingin sama vitamin biasa, ya kita juga memang kita pikir mahal. Tapi kalau saya lihat benefitnya, apa yang saya dapatkan, ini saya nggak bilang ini mahal. Ya kan, contohnya nih, saya nih tadinya anak saya udah bilang gini, wah mama udah mulai kayak oma nih, katanya kalau naik tangga lama. Sekarang tahu nggak teman-teman, naik tangga tuh wah udah rasanya kayak waktu kita umur 30 loh. Bener, ini nggak bohong. Saya nggak nyangka sih umur 51, Ci. Saya sangka umur berapa gitu, 40-an apa? 54. Oh, hebat. Bentar lagi 55. Jadi umur boleh tua, tapi saya ngerasa itu badan saya lebih sehat, ya kan? Jadi banyak banget nih yang di tim saya juga, mereka menceritakan bahwa ada sini ada kajian nggak ya? Coba kalau ada kajian. Kajian ada tuh kajian. Kajian tuh kalau cerita seru banget deh.
karena beliau kan umurnya 60-an. Dia ngerasakan dengan produk ini itu kok ininya otaknya jadi cemerlang katanya. Tadinya jadi lupa-lupa, sekarang cemerlang. Bener teman-teman. Hebat banget, dan dia ngelihatnya tuh timnya anak-anak muda ya. Jadi memang kalau anak-anak muda mungkin gue nggak perlu produk ini, tapi coba kita masukin, coba kasih mamahnya gitu kan, sayang mama dong, biar mamanya ngerti produk ini bagus. Pokoknya yang pasti ya, Natali, memang kalau makan obat ini, produk KFC ini, saya ngerasa badan saya lebih sehat, badan nggak lebih cepat capek, dan kemudian muka kita lebih seger. Sampai anak saya bilang, mama 5 tahun yang lalu, mama lebih muda sekarang loh, katanya gitu. Ya kan? Jadi ini bukan cuman awet muda, tapi kita kembali muda. Nah, kalau kita mungkin jelaskan begitu, mungkin orang akan willing untuk mau lah gitu ya. Dicoba lah semua hal yang kita bisa gitu. Kalau memang nggak bisa ya udah cari yang lain. Lihat baru. Cari yang lain. Ya, Cil ya. Iya dong. Betul. Jadi AFC ini kan membernya belum 1 juta teman-teman. Penduduk Indonesia berapa nih? Masih banyak. Ya. Jadi jangan kita putus asa sendiri, kita baper sendiri, terus kemudian akhirnya kita sibuk aja dengan baper kita. Peluang yang lain tuh udah diambil sama orang-orang lain. Jangan sampai gitu ya. Betul. Ini jam berapa nih, Cik? Nah, 9. Ada yang mau nanya enggak? Jadi di AFC itu banyak ya yang kita bisa dapat ya, selain produknya, manfaatnya. Nah, mungkin teman-teman juga mesti ngerti kalau kita mau jalanin bisnis ini, kita mau maju ini, kita bukan sekedar jualan mungkin teman-teman ya. Semoga semua udah ngerti bahwa kita nih ngebangun jaringan. Jadi kita bukan mau jualan ke orang, komisi saya berapa, bukan. Tapi bagaimana kita tuh membantu orang yang join ke kita pun supaya dapat benefit dari produk, mengenalkan produk, mereka juga mendapatkan namanya konnichiwa, bukan kita saja. Nah, jadi ini yang agak berbeda dengan bisnis konvensional. Kalau bisnis konvensional saya jualan, kamu orang jangan saingan saya. Nah, di AFC tuh beda. Saya jualan, saya buka toko, saya ajak Sisil, saya ajak Natali buka toko, oke. Masing-masing kita bantu toko-toko teman-teman, toko-toko sponsor-sponsor kita supaya rame. Jangan saya sendiri yang rame. Nanti bonusnya kantor yang sediain. Enak banget kan? Jadi saya ngerasa di AFC saya jadi banyak teman ya, Sil ya. Iya. Banyak teman. Tiba-tiba muncul gitu kan. Nah. Jadi teman-teman, ini adalah strategi kita. Ya, jadi strategi kita di annual rank 2022 berikutnya itu adalah satu, kita harus konsisten. Kita harus konsisten pada diri kita sendiri, itu yang pertama. Ini menurut aku ya. Nanti Cita boleh, menurut Cita boleh. Pokoknya strategi pertama aku harus bikin konsisten diriku sendiri. Gitu ya. Jadi aku memberi contoh ke semua downline-ku bahwa aku sebagai leader bukan cuman makan tidur tanpa cuman terima dari bawah, enggak. Tapi kita harus memberikan contoh gitu ya ke rekrutan kita, member-member di bawah kita. Jadi konsisten. Itu ya. Yang kedua strategi saya harus meet up. Saya bikin perkumpulan seminggu, paling elek seminggu sekali itu harus ada. Ya, saya akan usahakan datang ke kota-kota di mana ada memberku. Ya, dan aku tidak pernah berpikir ketika aku datang aku harus dapat omset sekian, aku nggak pernah berpikir itu. Ya, terus strategiku yang ketiga, aku harus rekrut member-member baru. Gitu. Jadi itu strategiku di awal. Gitu ya, teman-teman boleh ikut
boleh kalau memang ini menurut teman-teman masuk akal atau bisa dikerjain, kerjain sekarang gitu ya. Itu sih kalau aku strategiku 3 itu cuman itu. Kalau Cita apa, Ci? Aku strateginya, aku prinsipnya satu. Prinsipnya adalah saya merasakan manfaatnya, saya udah ngerasain saya dibimbing sama sponsor saya sampai saya bisa begini. Jadi saya juga harus membantu yang di bawah saya itu supaya bisa seperti saya. Gampang kan, Sil? Ya kan? Nah, karena biasanya orang tuh nggak ngerti. Yang join ke kita, mereka cuma pikirnya, oh si Ita jualan, yaudah gue beli deh. Temen nggak enak gue beli. Tapi aku bukan jualan loh. Ini tuh bagus banget, ini bisa begini ya. Dari situ akhirnya ngebangun tim dari situ. Nah, dan saya nggak pernah give up juga. Umpamanya si A nggak mau, oke, saya cari kedalaman siapa aja yang mau sepaham dengan saya. Yang penting adalah saya bagaimana sebagai saya bukan menyebut diri saya hebat, bukan. Saya dibilang saya leader ya karena memang saya duluan gitu ya. Jadi teman-teman yang udah duluan udah ngerekrut itu sebetulnya Anda juga sudah jadi leader. Anda jadi leader untuk teman Anda yang udah Anda rekrut. Nah, kita punya kewajiban untuk membantu orang yang sudah percaya sama kita untuk juga maju seperti kita. Nah, caranya gimana? Oke, kita kasih semua apa yang kita tahu. Mereka butuh apa? Kita perlu obrol-obrol dengan tim kita. Ya, obrol-obrol. Kebetulan juga di tim aku juga banyak yang dari luar negeri ya. Jadi untuk meet up juga nggak segampang itu. Tapi kita pakailah apa yang teknologi zaman sekarang udah ada nih. Zoom, telepon, ngobrol gitu kan. Sekarang kan gampang. Telepon kan gak mahal, nyalain aja kalau sambil kita masak, sambil kita ngobrol, cerita-cerita. Apa sih kesulitannya, apa ya. Kadang-kadang orang kagak ngerti gitu. Apa yang harus dia lakukan, begitu dia join AFC. Oke, pikirannya kan orang selalu mikirnya seperti jualan konvensional. Padahal AFC lebih daripada itu. Ya kan? Terus kalau kita, orang bilang, aduh saingan orang udah banyak, aduh di sini ini lebih murah. Sampai ada yang ngomong, aduh lu kok males katanya beli di Tokopedia lebih murah, kata lebih murah berapa 100.000. Tapi kamu tahu nggak keuntungannya kalau kita ini. Nah, jangan lupa ada barang palsu atau apa kan kita jelasin aja dengan gamblang gitu, dengan ya apa yang kenyataannya lah. Kalau namanya barang premier tuh palsunya pasti ada, bener nggak? Benar. Ya kan barang branded apapun yang bagus yang premier pasti ada palsunya. Kalau untuk sesuatu yang dimakan, saya akan berhati-hati. Nah, ini bagus nih kata-kata Cita nih, bisa dipakai nih. Nah, benar loh, Natali. Barang premier ada penirunya, benar. Ada palsunya. Benar. Sekarang kita ngomong udah cewek nih, kita kebetulan banyak cewek di sini ya. Pasti seneng barang branded dong. Bapak-bapak juga seneng. Tas LV, palsu ada. Kamu mau nggak pakai palsu? Nggak mau kalau saya. Iya, betul. Ya kan? Kita nggak mau. Jadi saya daripada pakai palsu, mendingan saya nggak punya, mendingan saya pakai nggak ada merek sekalian. Ya kan? Kalau mau pakai merek sekalian gitu, jangan tanggung-tanggung, ya kan? Ya, nah, benar. itu untuk kita pakai aja, kita yang pengen asli, apalagi yang kita makan. Betul. Wah, keren nih, dipakai nih. Gitu, jadi begitu. Jadi orang, saya bilang ya sebetulnya itu logik lah. Semua barang premium pasti ada palsunya. Mau tas kayak, mau baju kayak, mau itu juga onderdil mobil, ada KW-nya kan. Nah, saya nggak mau ada KW-KW buat tubuh kita. Mobil aja kita mau yang bagus. Ya kan, untuk mobil kita oli mau bagus, apa mau bagus. Mau nggak di mobil jadi servis pakai oli palsu? Nggak mau kan? Bentar lagi jebol mobilnya, apalagi organ-organ yang dalam tubuh kita. Ya, gitu ya teman-teman ya. Gitu, jadi jangan pernah give up, bantu. Kita harus sebagai orang yang duluan di AFC membantu orang-orang yang sudah percaya ke kita, join di kita untuk mengerti nih, apa sih coba kalau ingat-ingat nih teman-teman, mungkin teman-teman yang sudah join pertama join, apa sih pertanyaan kita? Nah, kira-kira mereka juga seperti itu, ya kan? Duitnya dari mana, marketing plan-nya nggak ngerti, buat presentasi nggak ngerti, terus segitu nanyanya begini. Kalau orang sakit kanker kasih apa? Orang sakit ini kasih apa? Jadi kan gitu. Kalau saya selalu bilangnya gini, kita di sini bukan cari orang sakit, tapi kita ngajakin orang mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah.
Ya kan kita mengajak mengedukasi orang untuk supaya mau nih badan kita sehat nih, jangan udah sakit baru cari obat, dokter aja nggak bisa nyembuhin. Sil, gimana Sil? Ayo apoteker Sil, cerita Sil. Ya, yang ada obat itu misalnya diabetes ya. Kalau obat itu ya cuman untuk mencegah supaya kadar diabetes kita nggak melonjak tiba-tiba. Jadi untuk supaya stagnan aja gitu. Tapi kalau produk AFC itu dia kan regenerasi pabriknya. Jadi kalau misalnya diabetes yang dia regenerasi ya bukan kadar gulanya, tapi yang produksi gulanya apa? Ya pankreas. Nah, itulah fungsi dari esubarasi gitu ya. Jadi memang kalau produk ini aku sendiri sebagai apoteker aku acungi jempol. Jempol. Kalau ada 5 aku angkat semua ada jempolku. Oh ya. Jadi kan produknya benar-benar luar biasa. Gitu ya. Tapi ini organik. Jadi kalau secara organik ini membantu, kenapa? Nggak ada yang salah. Nah, kemudian kan kita baru ada Subarasi Utsukushi, nanti akan keluar Hikari, ya kan? Ya. Akan keluar Hikari, akan keluar Utsukushi Gold, ya kan? Jadi upgrade-nya dari Utsukushi. Kemudian company juga akan mengeluarkan produk yang harganya di bawah 1 juta. Jadi kita akan bisa merekrut orang lebih banyak lagi dari berbagai ekonomi lah, status ekonomi. Ya, itu company benar-benar mikirin nih bagaimana. Jadi enaknya di AFC ini ya teman-teman ya, kita nih bukan perusahaan MLM, tapi kita adalah perusahaan farmasi Jepang yang kita tuh ada divisinya yang bagian penelitian udah ada profesor. Kita tinggal ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, cerita-cerita tentang peneliti udah ada. Nah, nggak usah pusing ya. Dan produknya tuh inovasi terus, ada produk baru gitu kan ya. Itu keren banget. Jadi makanya kenapa saya di AFC ini saya tetap mau tetap eksis lah ya ke depan. Dan kemudian ini halal MUI Desember ini keluar untuk Subarasi dan Utsukushi. Itu berita terbaru dari Pak Ernest. Luar biasa kan? Pokoknya jangan khawatir teman-teman, AFC itu pasti akan memikirkan untuk kebaikan kita ke depannya. Jadi kita stay aja di sini, kita berjuang sama-sama, sisanya biarkanlah manajemen dan Pak Ernest yang memikirkan untuk masa depan kita gitu kan ya. Jadi kita di sini enak loh. Ya, AFC semua yang udah mikirin kita ke depannya gitu. Jadi ya kalau kita mau ambil bagian sekarang. Jadi ya ambil bagian untuk masa depan kita gitu ya. Itu jarang loh ada perusahaan yang maksudnya mikirin sampai AFC Connect dan lain sebagainya itu jarang. Ya, jadi untuk perkembangan kesehatan dan perkembangan finansial itu AFC memang betul-betul oke. Itu sekian dari saya untuk malam ini. Aku tiba-tiba langsung jadi manis loh. Ci, jadi Desember ini ya halal keluar gitu, Ci? Iya. Berita terakhir sih Desember ya kalau Pak Ernest ngomong. Ya cerita ya? Iya. Thank you infonya, Ci. Infonya terakhir itu. Nanti aku share ya rekamannya Pak Ernest ya. Nanti ya, aku share ya. Ya. Jadi, nah teman-teman ya, kita di sini kita dengar coba Pak Udin, ya kan, Mas Udin tuh bisa loh, supir taksi loh, ya kan. Nah, Pak Ernest cerita ada lagi yang di daerah yang nggak ada internet tuh bisa loh berhasil. Nah, kita kenapa enggak? Ayo jangan kalah ya. Kita di sini harus positif, kita harus maju. Coba kita gali lagi why-nya. Kenapa ini ada di AFC? Pasti masing-masing punya alasan, ya kan? Kalau saya ingin menjalankan masa tua saya dengan tubuh yang sehat dan juga kantong yang sehat. Dalam hidup ya, satu sehat mutlak. Yang kedua duit. Itu mutlak teman-teman. Puter-puter juntrungannya pasti ke sana. Nah,
Biarpun saya disumpah apoteker ya untuk kebaikan kesehatan masyarakat sekitar dibandingkan saya sendiri ini, kalau saya berpikir begini ya, kalau keluarga saya tidak tercukupi, bagaimana saya bisa mikirin orang lain coba? Itu kan kalau aku ya habis itu yang aku dihujat mati aku. Sama lah semua Pikirnya begitu sih, Ci. Jadi aku tuh punya impian itu besar karena anak-anakku masih kecil. Aku pengen besok-besok aku sehat menghantarkan anak sampai menikah, Cile. Dan yang kedua aku pengen anak-anakku sekolah di luar Manado, itu aja. Nah, jadi teman-teman kalau punya impian itu sekalian dah yang heboh-heboh gitu loh. Biarpun itu masih panjang itu tapi disiapkan dari sekarang gitu ya. Jadi nggak ingin orang lain mau ngomong apa bodoh amat gitu. Yang penting kitanya sendiri percaya pada diri sendiri, yang lainnya tidak usah. Gitu. Kalau yang positif ditangkap semua, dideketin. Kalau yang negatif tukang nyinyir kasih out ya. Itu prinsipku sekarang. Jadi tidak usah mendengarkan orang-orang yang nganggap apaan lu main MLM lu, apaan lu, wah sudahlah bodoh. Apoteker main MLM kayak kagak ada kerjaan ya, bodoh amat tuh gue bilang gitu ya. Emangnya aku minta kamu enggak tuh? Aku tuh hidup sendiri, cari sendiri. Untuk siapa? Untuk anak-anak, untuk keluarga gitu. Orang lain cuma ngomong-ngomong begitu kan karena mereka enggak pernah di posisi kita gitu. Jadi ngapain kita pusing? Tuh. Jadi teman-teman harus konsistensi nomor 1 mutlak. Dan raihlah impianmu di AFC bersama-sama kita. Cih. Yes. Udah ada bukti ya teman-teman ya, upline kita di sini, oke? Jadi semua pasti bisa. Sip lah. Ya, tadi semangat. Semangat terus lah, Ci. Saya mah mau ngapain lagi? Hebat tadi. Enggak lah, belum hebat. Biar kita semua sukses, kita menuju panggung bersama. Amin. Ke Dubai bareng ya. Ya. Pokoknya semua semangat di sini ya teman-teman ya. Ayo build your team, oke? Oke. Ya. Jadi kalau umpamanya contoh saya upline sponsor saya nggak aktif, cari ke atas gitu ya. Cari aja siapa, pasti ada yang bantu, pasti karena kita di sini sistemnya 2 kaki, pasti ada yang bisa bantu ya. Oke. Bye bye. Bye. Thank you kita sama Sisil. Thank you. Dadah.